Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar Waalaikumsalam anak-anak semuanya? warahmatullahi Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, semoga meskipun belajar dari rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun ya. Sebelumnya sudah sholat duha, masih ada waktu mungkin setelah proses belajar ini, silakan nanti sholat duha, jangan lupa. Pastikan semuanya sudah mengisi absen ya nak ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi OGIF. Jadi LKPD atau tugas sudah Ibu berikan semalam, materi pun juga sudah Ibu berikan semalam, artinya Ibu harapkan materi yang sudah disampaikan, sudah Ibu beri itu kalian pahami, dan juga apabila ada yang kurang dimengerti itu bisa kita diskusikan sekarang. Jadi melalui Zoom ini Ibu hanya mengkonfirmasi apa-apa yang menurut kalian belum bisa dipahami. Nah, ini statistika itu berkenaan tentang data. Nah, salah satu penyajian datanya itu adalah OGIF. Ada histogram, ada diagram lingkaran, ada piktogram, dan lain sebagainya. Dan salah satunya ini adalah OGIF. OGIF itu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Artinya kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. OGIF itu ada dua, ada positif, ada negatif. Kalau positif itu frekuensi kumulatifnya kurang dari, kalau negatif itu frekuensi kumulatifnya lebih dari. Nah, contohnya jadi seperti ini nak, tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Gitu ya. Jadi ini data ini dari mana sih Bu? Nah, ini berdasarkan tabel sebelumnya. Jadi ini tabel dari materi kita sebelumnya, contoh soal sebelumnya. Kalian nanti bingung ini dari mana gitu kan, ini tabel sebelumnya nak ya yang sudah kita pelajari. Kemudian kita cari nilai tepi atasnya. Nah, nilai tepi atasnya ini semuanya sudah tahu dapat dari mana? 45,5? Ditambah Iya. batas atas ditambah 0,5. Sip. Kalau tepi atas ditambah 0,5, kalau tepi bawah dikurangi 0,5. Oke, itu siapa itu? Sarah siapa itu? Erdiansyah Masa. Oke, sip. Oke. Kemudian 37,5. 37,5 ini dari mana? Dari 38 itu kan karena nilai tepi bawah jadi dikurang 0,5. Nah, seperti ini lah ya gambar OGIF positifnya. Didapatlah dari hasil tabel tadi, didapatlah koordinatnya 45,5 itu di 2, kemudian 53,5 itu di 10, dan seterusnya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Kalau sudah jelas, lanjut kita membahas tugas yang sudah diberikan. Ada yang ingin mencoba presentasi? Siapa dulu nih? Aduh, berebut ya, Masya Allah. Aku dulu. Erdi dulu. Silakan Akmal. Nah, jadi untuk pembahasan yang materi sudah diberikan, kan dikasih soal. Terus ini soalnya Bu. Nih, kita dikasih soal buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kemudian buat objeknya. Pertama, kita buat 3 tabel, yaitu nilai tengah dan frekuensi. Jadi kita buat nilainya turunkan, buat dan frekuensi. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai tengah, yaitu nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi 2. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18, 18 dibagi 2 sama dengan 9. 12 ditambah 16 sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Kemudian 17 ditambah frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kita buat tabel nilai tepi atas frekuensi kumulatif kurang dari, nilai tepi bawah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita buat nilainya, yaitu 26, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, dan 26. Untuk mendapatkan nilai tepi atas, yaitu nilai batas atas ditambah 0,5. Jadi nilai batas atas di sini adalah 6, 11, 16, 21, dan 26. Jadi 6 ditambah 0,5 sama dengan 6,5, 11 ditambah 0,5 sama dengan 7,5. 11 ditambah 0,5 sama dengan 11, 0,5, 16
ditambah 0,5 sama dengan 16,5, 21 ditambah 0 katakannya adalah nilai frekuensi dari yang paling atas ditambah nilai frekuensi selanjutnya. Jadi di sini nilai frekuensi yang paling atas adalah 5. 5 ditambah, kemudian 5 ditambah 6 sama dengan hasilnya 11. 11 ditambah 4 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, next, untuk mendapatkan nilai grafik OGIF, yaitu pasangan titik tepi atas dengan frekuensi kumulatif lebih dari akan menghasilkan OGIF positif, yaitu koordinat. Nah, di sini kita mendapatkan nilai tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Maka kita buat tepi atasnya tadi, nilai tepi atasnya tadi 6,5. Jadi mendapatkan koordinatnya begini, 6,5 dan frekuensi kumulatifnya kali 5, 21,5, 26,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya kita buat di bagian sini, 5, 11, 15, 18, 20. Nah, kemudian kita satukan menggunakan titik. Nah, tinggal kita satukan menggunakan garis. Terbentuklah sebuah grafik OGIF positif. Kemudian untuk membuat OGIF negatif, yaitu pasangan titik tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari akan menghasilkan OGIF negatif, yaitu koordinatnya sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita lihat titik tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari, sama seperti yang OGIF positif tadi, tetapi ini yang tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tepi bawahnya tadi yaitu nilai tepi bawah 1,5 dan frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 20. Jadi di sini kita buat 1,5, 20 dan seterusnya sesuai tepi bawah dan kumulatif lebih dari. Nah, sama seperti OGIF positif tadi, kita buat grafiknya seperti tadi. Nah, setelah dibuat, kita satukan lagi, yaitu dari yang paling besar. Tugas dari saya, terima kasih. Baik, Sudah, Bu. bagus ya. Untuk Amal, tepuk tangan dulu, luar biasa. Dari presentasi Akmal, ada yang ingin tanyakan? Semuanya ada yang ingin tanyakan? Ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, karena waktu kita memang terbatas, terima kasih kepada Akmal yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya dengan cukup baik. Ya, dan buat yang lain, Ibu harapkan untuk lebih aktif lagi untuk berpartisipasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup atau konfirmasi di Zoom inilah. Baik, dari materi yang sudah kita bahas tentang OGIF ini, ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, materi yang kita dapatkan hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Mencari OGIF yang OGIF positif sama OGIF negatif dan dibuat jadi yang grafik gitu ya, Pak? Ya, yang nentuin dari kecil ke besar sama besar ke kecil. Kalau negatif dari atas ke bawah, kalau positif dari bawah ke atas. Atas gitu ke bawah itu apa? Dilihat dari itu, apa? Bu, yang kutangkep, Bu. Oke, nggak apa-apa, ada jadi masalah. Dari itu urutan itu ya, OGIF-nya. Oke, boleh. Yang lain ada yang ingin mencoba menyimpulkan? Hari ini dapat kita simpulkan bahwa OGIF adalah apa? Saya, Bu. Apa yang kalian tangkap? Mau coba. Siapa mau coba? Yuk. Saya, Bu. Oke, Akmal. Aduh. Orang Akmal Oke, ya. jadi OGIF itu terbagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Sini OGIF positif menunjukkan dari yang nilai terendah menuju nilai yang paling atas, grafiknya meningkat. Sedangkan OGIF positif adalah menunjukkan penurunan, yaitu dari nilai terbesar menuju ke nilai yang paling kecil. Grafiknya menurun.